Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Marilah kita bangkit berdiri, berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bersama pada sore hari ini mendengarkan kembali sabda Tuhan, dan hari ini kita akan mendengarkan kisah Yesus yang memberikan pengampunan kepada perempuan yang berdosa. Jadi fokus dari hidup Yesus adalah bagaimana kita semua bisa selamat. Maka mari kita juga selalu, terutama dalam masa Prapaskah ini, memperhatikan bahwa kita pun juga ingin selamat dan bebas dari dosa, sehingga kita pun juga dapat merasakan berkat Tuhan itu. Untuk itu maka mari kita lebih dahulu mengakui bahwa kita ini telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahukanlah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai, engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu,
Jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah memekokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur dengan referen, sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku. Seumur hidupku, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, sore ini kita mendengarkan sebetulnya apa yang menjadi fokus dari hidup Yesus. Artinya apa yang mau dia ajarkan, apa yang mau dia berikan kepada kita. Jadi kepada dia tadi telah diserahkan seorang perempuan yang jelas disebut berdosa. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan dalam hukum Taurat, perempuan demikian harus dihukum. Nah,
saudara-saudari yang terkasih, apa yang kemudian menjadi jawaban Yesus? Yesus tidak lalu mengiyakan atau dia tidak menolak, namun dia kemudian mengungkapkan sebetulnya apa yang menjadi fokus hidupnya, yaitu bahwa setiap orang itu harus selamat, harus merasakan kasih Tuhan. Karena itulah maka dia pun menjawab, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu. Apa yang terjadi para saudara sekalian yang terkasih, tentu saja tidak seorang pun yang berani menghukum perempuan tersebut. Sehingga akhirnya perempuan itu pun diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita juga mengalami hal-hal yang bisa membuat kita tidak pasti, cemas, takut. Mungkin juga banyak dari kita yang secara ekonomi juga merasakan berat ya karena situasi. Namun sore ini Yesus mengajak kita untuk tetap memiliki fokus seperti Dia, bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga, yang memang yang kemudian harus kita tempatkan dalam kasih, dalam keselamatan ini. Yesus tadi menunjukkan bahwa Dia tidak menginginkan seorang pun itu dihukum jatuh dalam dosa, tetapi Dia mau menyelamatkan. Karena itulah maka pada hari-hari ini, terutama menjelang kita memasuki pekan suci ini, mari kita juga tetap memiliki fokus keselamatan ini, sehingga kita juga lalu tetap dengan segala hal yang mungkin berat dan juga segala hal yang tidak pasti, tetapi kalau fokus kita kepada keselamatan akan Tuhan ini, maka kita pun yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita yang berat kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, semoga dalam merayakan misteri suci ini, kami dapat mempersembahkan kepadamu jiwa yang murni dan hati yang gembira sebagai hasil mati raga kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Saudari-saudara, mari kita bersama mendoakan doa komuniti batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita hening sejenak.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menguatkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga berkat dayanya kami selalu Kau bersihkan dari kebiasaan buruk dan Kau jadikan sanggup mengikuti jejak Kristus, sehingga kami dengan mantap menuju kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Dan kita sekalian juga seluruh keluarga kita dalam seluruh kegiatan kita di rumah selalu dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama pergi diutus oleh Tuhan. Amin.